Jika kebanyakan orang menginginkan jadi yang pertama, menjadi yang ternomor satu, pahlawan paling dihormati dan dielu-elu, maka aku tak begitu, entah kenapa. Yang pertama tidak selalu terspesial terkadang. Yang terakhir kadang menjadi lebih spesial. Nabi Agung Muhammad semisalnya datang menjadi nabi penutup penyempurna. Ia ajarkan menerima kami umatnya apa adanya dengan segala kekurangan. Tetap dermawan, berbagi syafaat, asal kita pegang teguh tauhid dan syariat. Aku memang berbeda. Aku belajar dari petani yang ekonominya beresiko, namun sabar dalam kisah perjuangannya. Pada mereka yang tidak banyak bicara, tidak banyak berdebat, namun selalu berbagi manfaat. Kepada siapa lagi aku mencari teladan, kalau tidak kepada akhlak Nabi, karisma sidiknya, keberanian amanahnya, kemampuan tabliknya, dan keteladanan fatonah tentunya, strateginya, moralnya, mediasinya, motivatornya. Hingga berhumor pun beliau pernah. Pemimpin para pejuang kebenaran, bukan takut ditembak polisi, tapi takut mati kelaparan. Ia adalah panutan agama, keilmuan, sosial, politik, peradaban, hingga perasaan. Darinya aku belajar menikmati hidup dan apa yang kukejar pasca hidup. Kalau hidup hanya manis, sudah pasti rasanya tidak gurih, maka sesekali asam perlu diciptakan. Demikian sejarah yang beliau torehkan. Pantas tuh disadari sesadar-sadarnya bahwa pencapaian dunia tak selalu berakhir dengan happy ending, seperti kebanyakan drama Korea dan telenovela. Dalam hidup engkau tak bisa menghindari rasa sakit, apakah itu sakit fisik ataupun sakit hati. Tetapi engkau bisa memilih rasa sakit itu mendewasakan atau membuat Anda semakin terpuruk berantakan. Cara terbaik untuk melupakan masa lalu adalah bukan dengan menyesali, tapi belajar menerima dan memaafkan. Ketika engkau merasa Anda tak bahagia dengan hidup, ingatlah bahwa ada seseorang yang bahagia hanya karena engkau di sampingnya. Mungkin kini engkau ada di titik jenuh hidup, tak ada hasrat untuk bergerak, beringin vakum beraktivitas, ingin kembali ke masa lalu namun muskil, ingin menemukan hal baru tapi selalu buntu, ingin dekapan semangat baru ternyata berujung pilu. Teruslah melangkah, mulailah dari ujung rambut hingga telapak kaki, berbenah dengan ketenangan, melihat dunia kembali dengan pandangan terang bergemilang. Ada masalah di dirimu sendiri yang harus kau selesaikan. Jawabannya ialah membesarkan hati. Jangan takut mencoba hal baru. Jika belum berhasil, rasai penuh proses kebahagiaan. Jika statis, kamu akan belajar lebih bijaksana. Jika berhasil, itu adalah anugerah darinya. Cepat atau lambat mereka akan tahu engkau kini berkuasa atas dirimu. Semoga proses ke depan bisa menjadi pukulan yang membangun dalam balutan cakrawala ikhtiar. Kuatkan visimu menatap era baru. Niat aku tak menyerah apalagi putus asa. Diri yang pernah lemah di hadapan semua ingin segera bergegas berubah dari pekarangan yang tak kondusif sebelumnya menuju pagi yang cerah, siang yang terang, sore yang syahdu, dan malam nan gemerlap haru. Semua serahkan pada Sang Maha Bijaksana. Berubahlah total dari gaya hidup acakan, kini teratur penuh kematangan. Sesekali bolehlah meliburkan diri dari kesibukan, berpaling dari kepenatan, menyiapkan tenaga dan pikiran untuk pekerjaan-pekerjaan esok dan masa depan. Benahi hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama manusia, hubungan kita dengan alam yang memikul langkah-langkah kita. Mari berbenah. Hari esok adalah belum tentu ada. Hari silam adalah petua. Hari kini adalah realita. Beruntung sekali aku pernah punya sahabat. Ia tak pernah sungkan berbagi nasihat. Jalani dulu apa yang ada di depanmu dengan semangat dan penuh keikhlasan, tutur sang sahabat.
Hari demi hari ia selalu memberiku yang terbaik, meski sesekali mengesalkan. Perjuangan hidup versus pengabdian hidup, katanya. Ada dinamika dunia, belajarlah agar tak selalu mengekor. Mulailah untuk jadi inovator. Walau kamu berpenampilan seperti artis tidak masalah, asalkan akidah dan akhlakmu tetap Islam, ahlu sunnah wal jamaah, Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' dan kiasnya. Assalam. Bijak betul sahabat-sahabat itu. Target dan target. Kapan engkau tak dihantui pekerjaan sebagai bawahan? Ayo jadi pemilik kedaulatan atas kreasimu sendiri. Jangan bingung dalam menikmati dan mengembangkan. Karunia rizki selalu ada dengan ragam cara. Membuat tantangan menjadi simple, fun, dan valuable untuk saya. Dalam sendiri, keluarga, orang banyak, sahabat selalu ada. Teruslah sedemikian sahabat. Semoga tetap memberi kritik solutif untuk Indonesia terfavorit dan inspiratif. Tatkala kini aku dipenatkan oleh dunia kerja, aku jadi rindu sahabat-sahabat itu. Ia ajak aku berproses memimpin organisasi, merubahku yang polos menjadi tahu dinamika dunia. Terkadang aku bertengkar dengan sahabat, namun itu asa manis kenangan berorganisasi dengannya. Kami berdiskusi hingga larut malam, dan falsafah Pancasila hingga konspirasi dunia. Telah kubuktikan bertahun-tahun, ia tetap sahabat yang pantang menyerah. Kadang-kadang kami hingga berkepala pening, tenggorokan panas dan tangis tak bergeming. Kini ada sahabat yang masih dipusingkan ihwal politik negeri. Ada mereka yang berkutat pada pencarian harta pribadi. Ada lagi yang mewakafkan diri untuk agama. Ada itu yang maunya cuma foya-foya. Tapi kami tetap jalin persahabatan seperti dulu kala. Ia kini tak lagi dipusingkan geliat para teman, peserta kurang jumlahnya dan atau biasa. Di malam Jumat sahabat mengajakku bersunah. Bukan sunah yang itu, tapi mengumandangkan cinta sholawat di musola-musola. Aku diajarinya menganalisa diri. Kita hanya partikel kecil yang tak mungkin selalu bijak, menebar kebermanfaatan untuk semua yang membutuhkan. Berhidup penuh kesejukan, keindahan, dan menenteramkan jiwa. Wahai sahabat, sentilah aku. Apakah aku masih tegak berdiri jika kenyataan kondisiku sulit menggapai yang engkau nasihatkan? Selamat kepada akal yang telah mengalahkan nafsu. Masih aku kuat bersabar sepertimu sahabat. Tak angkuh dan kita tak menjadi musuh. Hari esok waktunya aku balik menyepi dalam pengembaraan untuk menunaikan amanah besarmu. Bertahan hidup seperti ajaranmu. Aku jadi rindu kala kita di bawah naungan biang lala, bercengkrama penuh makna. Ku cinta keluarga kecil kita karena aku kau latih untuk berjuang dalam segala gelora. Sahabat, sampai kini aku tak pernah berkecil hati. Selalu berjiwa besar sepertiku yang kau tuturkan kala itu. Maka tanggung jawab kita untuk selalu memperjuangkan, karena sedikit bukan berarti lemah. Justru di situ tersimpan banyak mutiara. Kita tak harus minder, teruskanlah membuktikan bahwa kita adalah pembela keadilan. Kira-kira demikian orasi yang pernah engkau dendangkan kepadaku, wahai sahabat. Guru, ini budi. Sungguh bersahaja kehidupan guru-guru ibtidaiyah itu. Pelestari pendidikan muara, bergedung gubuk-gubuk ilmu senja. Di ibtidaiyah aku dikenalkan pada menulis, membaca, juga dongeng seru kami dengarkan semuanya. Segala muara ilmuku lahap lezat, A, B, C, D, semua ku embat. Dari Bismillahirrahmanirrahim hingga Hana Caraka 1, 2, 3, 4. Ini budi, ini bapak budi, ini ibu budi, pun ku santap. Ku
Kuatkan selalu pondasimu, wahai ibtidaiyahku, meski engkau adalah akar tunggang yang tengah dicerabutkan. Pilar-pilarmu digilas mafia pendidikan oleh madhab global yang kian bergentayangan. Kurikulum company telah berhasil memisahkan ilmu agama dan duniawi. Namun ibtidaiyah teruslah membuktikan sebuah paradigma sejatinya apa itu pendidikan, bahwa belajar agama tak harus lupa akan belajar beragam ilmu pengetahuan. Ibtidaiyah mengajarkan inti pendidikan adalah membentuk manusia berkeadaban, tak melulu mengejar akselerasi dunia modernis yang semakin tak berperasaan. Ingatanku masih segar, wahai ibtidaiyah. Pada hari Minggu aku tak mungkin bisa ikut ayah ke kota, bukan karena tak ada delman atau tak ingin berliburan ke berbagai wahana, juga bukan karena aku sibuk menonton kartun-kartun di TV Minggu tak berkesudahan habisnya. Bahkan di Minggu pun anak ibtidaiyah berkutat dengan hafalan Quran hadis. Mereka bukan hafalan saling merasa benar lalu mengkafir-kafirkan, melainkan untuk bersama-sama kita dapat mencari kebenaran. Atas sebuah dasar kebijaksanaan, di Jumat pun kita harus belajar merelakan liburan, tak ada foya-foya waktu, namun harus roan mengisi kamar mandi. Untunglah beberapa jam ibtidaiyah masih memberiku waktu untuk melepaskan tubuh dari kepenatan kesibukan. Indahnya berbola sepak pagi jua sore dengan sobat-sobat ibtidaiyahku. Ibtidaiyah berpapan tulis kapur kasar hitam, tempat engkau para guru-guru tulus menggoreskan ihsan. Berladang juga bebersih aksara keteladanan. Taman ibtidaiyah yang telah memberiku banyak warna-warna, warna wiyata mandala segala muara, cakrawala ilmu yang tak ku ketahui sebelumnya, rona interaksi persahabatan antar murid, juga bagaimana taklim pelajar kepada gurunya tak boleh berkelit. Sejuta kisah bersamamu ibtidaiyah, ada pahlawan tanpa tanda jasa, pengayuh kereta angin kemana-mana. Juga ada beliau berkendara knalpot bambu motor, ia mewakafkan diri sampai lupa kesejahteraan pribadi. Hikayat mereka yang membaktikan diri, tak ada murid memenjara guru mereka, apalagi memusuhi dan lupa hingga di akhirat sana. Tak eloklah kalau kami tervonis murid durhaka. Di ibtidaiyah juga aku diajarkan amanah seorang ketua, bukan sekedar mengisi otak kepala. Ibtidaiyah punya jurus ajian pamungkas mereka. Puncak dari pengajaran itu bernama barokah, yang akan nampak ketika mereka hidup di realita dunia. Darimu ibtidaiyah warisan purba wangsa jasa. Engkau adalah ibu langgar-langgar penjaga kebudayaan, karsa dari induk semua jenis bangsa dan peradaban. Yang telur ribuan bangsa-bangsa tak terhingga, Asia, Afrika, Eropa, Amerika, Oseania, juga mungkin Antartika. Semua akan belajar kepadamu tentang apa itu pendidikan ke depannya. Ibtidaiyah, semua jejak warisan kemasyhuranmu membuatku tersipu. Sudah apa yang telah ku khidmatkan padamu, ibtidaiyahku. Jadilah engkau selalu muara kawah chandra di muka teladan segala jenis sekolah dan berjuta lembaga pendidikan. Sungguh darimu hulu hingga hilir manusia akan berguru menjadi ibtidaiyah tentang bagaimana membangun sebuah peradaban mulia. Maaf ibtidaiyahku, maafkan aku guru-guru kecintaanku. Aku pernah berjanji padamu, berkirim doa untukmu. Janji adalah janji, maka jangan sampai saya ingkari. Aku datang dalam rangka pemenuhan janji. Maaf jika sesekali saya masih menikmati hedonis yang kau laknati.
Hahaha, entah kapan aku bisa mengakhiri. Jika kau ingin mendekapku kini, maka aku pun tak segan mendekap, karena kita ditakdir untuk tak saling berperisai. Sungguh aku ingin berkisah padamu kerasnya atmosfer politik yang pernah kita rangkai bersama. Sekarang atau lampau kita selalu boleh terhina, tapi gemilau di era berikutnya. Aku yakini engkau bisa. Aku apa masih aku, diri ini menerka-nerka, tubuhku lemah tanpa daya, yang fana lenyap oleh angkara, yang menyelubung berdiri sejajar. Hembasan nafasku terjatuhkan dipandang lemah, memang lemah, dan kenapa harus sombong atau disombongkan? Jalanku telah hilang oleh fata morgana, sanubari kemunafikan aku terjebak. Secur celotehku mengangkangi kepedihan masa, pemegang kebijakan pun putus tanpa cita. Aku tak amanah dan tertolak halayak. Jika hamba ini memang tidak engkau relakan bergelut di lumpur emas, mengapa engkau kirim aku sampai kepada rentang waktu untuk kesekian kali? Belum jua engkau hijrahkan hamba, bahkan singkirkan saja, maka ruh gerak mana lagi yang semestinya ku perjuangkan? Rangkulan erat pembelajar di mana lagi yang harusnya ku datangi? Nyatanya iman ini terus mengalir lembut di dedaunan suci, meski hati tak kuasa melepas pergi. Adanya sinis ini karena fanatis, sebuah perjalanan palsu didikan orientalis. Lagi-lagi semua harus berproses mengawal kesejatian dirimu, aktualisasi nilai keakuanmu, penyatuan perbedaan antara sesama palsu. Untuk semua yang pernah berjanji pada mereka, ia tunggu aksi dan langkah nyata. Antologi pemikiran. Ku terlena sesaat oleh semu dunia, masa-masa sulit hamba yang tak tentukan hidup ini secepatnya. Begitu indah bila membayangkan masa-masa ketika semua merasa bahagia, menjadi hati laksana bumi yang ikhlas untuk ditempati tanpa meminta imbalan. Terpisah dari peradaban kota, tak harus tinggalan zaman. Malam sepi tak akan berarti jika hanya ku lewati sendiri. Banyak orang yang mengikat diri dalam hubungan tali kasih, tetapi tidak merasakan cinta. Setelah itu kami berpisah. Kenapa harus saling membenci? Tak akan ku pejamkan mataku jika kehendakmu belum ku gapai basi. Jenuh memang bila hanya itu dan itu saja yang beredar pada air mukamu. Menerangi jalanmu adalah suatu anugerah terindah bagiku, wahai penghias hati, dan kebenaran itu tidak pernah memihak pada malam yang tak mesti rugi. Tergantung Anda mau memilih kebaikan atau kehancuran. Untuk mencapai kesuksesan, kita jangan hanya bertindak, tapi juga perlu bermimpi. Jangan hanya berencana, tapi juga perlu untuk percaya. Mengayomi memang lebih baik daripada diayomi. Untukmu 100 rupiah lebih baik daripada 100.000 mencuri. Marilah kita semua merubah paradigma yang dapat menjerumuskan berganti dengan kemaslahatan. Meratapi nasib tak jelas arah akan menggelincir pada kejutan. Lebih baik menyongsong masa asa yang telah berevolusi oleh hati nurani sendiri. Maka telah kutinggalkan kota-kota yang riuh ramai, yang dulu tak usainya mendera diri dalam mimpi. Kutuju hutan rimbun, lautan teduh berdamping nyanyian angin. Setiap saat datang membisiki bahwa aku harus kembali, sujudkan segala cinta ke lubuk hati nan sepi. Bahagia jika bisa merasaimu, kau datang di saat aku akan pergi. Tatkala itu akankah berakhir atau menjadi abadi, hanya ia yang tahu. Lantas kutapaki jalan raya dan dunia maya demi meyakinkan, walau kau selalu menutup, ku tinggalkan. Telah ada rasa sedih dan duka, juga bahagia. Hingga kini belum jua ku temukan kepastian, apakah aku terkena karmamu, dan apa aku terlalu hina? Seberapa tebalnya dinding dosa yang mengena ini?
hingga tak ada ranah yang tulus menerima pijakan idealisme yang kuperjuangkan. Entah kemana lagi tubuh lusuh ini bergerak, Bunda relakan pelupur juang ini pada mereka aku mengabdi. Beda kultur tak seharusnya jadi alasan untuk meraih kemakmuran untuk orang-orang yang dilemahkan. Bukan hanya untuk kaum tiran, senja di sini serasa sunyi. Semua begitu normatif, maaf, atau aku yang memang tak wajar sebagai manusia. Kenapa aku harus mempermasalahkan? Toh itu hak asasi, kata mereka. Engkau merayakan, silahkan. Panjenengan berdiam, kami pun santai. Tak usahlah saling bersaing, itu kepercayaan Anda masing-masing. Kenapa dikau anggap paling benar? Yang terpenting kini bukan saling berebut posting saja. Siap menerima dan diterima. Halayak mode berganti apapun, tetap nilai kemaslahatan yang terutama. Tak usah intervensi kaum minoritas, embun tak mungkin tersapu api. Teriak lantang asa depan hanya bumbu. Diplomasi jalan, sambalnya tetap cemooh menderu. Yang menghadang bukan siapa tapi apa. Di tengah kegelapan jahiliyah, ku berlari pada indahnya lantunan suara. Terdengar sahdu menggema berkumandang. Terlalu dini jika kalian mentertawakan kami, ketika bangsamu melesat dengan kapal selamnya, dan bangsaku berkutat dengan perahu kecil bernahkoda kakek renta. Tak apa, kakek renta sedang mengantarkan para pemuda-pemuda harapan. Satu kata dapat beribu makna, jua berjuta masalah tiba. Sayonara, aktivis mencium tangan, mengejuk restu doa. Kini Ananda siap mengabdi kembali di tanah bersalju, berbalut nafas juang gerakan. Hamba engkau sakui beragama teladan, bukan agama permusuhan. Akhirnya aku mulai lagi rutinitas keilmuan. Saatnya kini memukul malas, mengenyampingkan teori-teori kemungkinan pun untuk para pengamat. Kuladeni ia bertubi-tubi. Benarkah keadilan dapat dihargai oleh kematian? Bunda ini terlalu berat oleh tumpuan orang. Iya, dia mereka yang menyayangiku. Tapi apakah hati, tubuh, dan pikiran ini sanggup menjalani? Ku tersandra tanggung jawab. Mengapa mereka yasa? Kenapa mencari siapa? Kenapa pula harus yang dapat diidamkan? Sabar. Menuntut ilmu butuh pengorbanan. Dendangkan detuk hati, nikmati denyutan nadi. Lupakan segala risau, ternyata dunia ini tidak bertakdiran itu saja. Ada banyak hal yang dapat menjadikanmu istimewa. Apa hal itu gerangan? Apa yang lebih dari usai? Darinya aku ingin menutup hari bersama, menatap indahnya langit pagi, mentertawakan awan kemauan. Kuledek gaungan angin menyelip nakal, melepas identitas formal. Kadang kita merasa paling benar, terkadang kita yang dibenarkan. Tergantung bagaimana perspektif mereka memandang. Tapi ada hal yang selalu saja terlupakan, penyempurnaan, pendewasaan untuk menjadi apa yang paling diharapkan. Ia hanyalah tengah berpundak pada kerinduan, puncak kerinduan pada mereka yang ikhlas. Hempaskan sepimu, ingatkah engkau pada kesejatianmu? Boleh Anda menyalahkanku, lebih-lebih berkehendak menasihatiku. Demikianlah falsafah hidupku, ku arungi kehinaan, ku panjat pohon-pohon kenistapaan. Ku utarakan kelebihan dan ku beberkan kekurangan. Sejatinya hidup mengajarku, permusuhan takkan mungkin berujung kebahagiaan. Betapa banyak orang yang berkoar cinta damai, tapi perang semakin ramai. Bukankah demikian adanya? Lantas kenapa masih banyak darah bertumpah demi kepentingan koloni pihak? Bukankah diriku, dirimu, dan diri kita semua harus berdampingan sentosa di negeri yang dicita-citakan? Agama sudah memberi limitasi, kontrol, anjuran, dan larangan, tetapi nafsu yang bergemuruh di dalam dada orang-orang telah membutakan mata hatinya. Berperspektif tanpa pembacaan bijaksana, mulailah dengan kebaikan-kebaikan kecil yang berkesinambungan mengalir lestari. Terlalu mimpikah kalau kita bermimpi merubah dunia tapi melewatkan kami? Jadilah refleksi yang kuanut, maka kehidupan akan berangsur-angsur berubah, membentuk situasi ideal yang dicita-citakan aku, kamu, dan kita semoga. Firasatku mengatakan, beberapa hari ke depan tabir itu akan diungkapkan, semoga tidak ada yang ditutupi lagi.
Akulah, bukan dia atau mereka yang jika harus mencari yang salah. Pemimpin tak menganggap jabatan sebagai hal yang prestisius, apalagi mendewakan diri. Pengorbanan tanpa luapan kata akan ia diriliskan kepada semua, bukan kami atau mereka yang dipimpinnya, juga yang membencinya. Ma'rifatkan dirimu untuk membaca semua, dahulukan itu sebelum saling mendapatkan. Semakin rancu akan mengarah amanah indah, menelaah nilai-nilai, berpegang amanah kami. Aku rindu saat-saat suka duka, belajar kepemimpinan pada mereka yang bergerak atau terhempas arus zaman pramerdeka. Malang nasibku, malang mereka. Selamat datang para penerus, ketahuilah taman ilmu ini terkadang menjadi hutan rimba yang menyesatkan jika kalian salah memilih asa. Tapi jembatan terang akan terus terbuka tatkala engkau istiqomah menerobos rimba. Menunggu keajaiban adalah perspektif minoritas, kesabaran adalah torikotnya. Jangan sobat, selesai dari semua ini belum tentu selesai dari yang lain. Tak mudah mencari tanpa menemukan kunci, butuh proses panjang untuk sampai. Itu pun engkau akan berjeda di ruang hampa. Palingkan kastamu, ia hanya akan menjera sebuah arti kedalaman makna. Aku simpulkan dari setiap kenangan yang sempat terlukiskan. Singkat kata, engkau ajarkan aku arti sebuah amanah, setumpuk tanggung jawab. Kau tak langsung memberiku ikan, namun hanya kail. Lebih bangga atas kejujuranku daripada prestasi duniamu. Kau memang lebih kurasai esensi keterampilan, kesabaran melawan pembunuh, karakter kejayaan sementara. Dalam balutanmu aku ingin menghilang namun bertahan, tak bisa lagi menyelaraskan, penuh pilu belum menghadang. Sempurnakanlah ia walau sedikit saja, menghadap, melawan, membantu, menyelamatkan perspektif wahana. Aku ini tak bisa merasakan, namun kulihatmu lebih dari indera. Engkau kini tak bisa menjala namun mahir memancing. Cahayamu membawaku hilang, pemimpin hari depan yang kau cari tak datang dari koalisi, bukan hadir karena suara halayak, apalagi penumpukan lubang kertas pun goresan tinta. Ia hadir untuk keikhlasan berbakti, kesucian mengabdi, tak pernah berpikir pamrih, setia melayani, terpilih atas kesadaran hati. Itukah yang sangat dikau rindukan, yang tiap detiknya ia tuturkan, selamat pagi cinta, sabar. Belajarlah mengembangkan potensi, aplikasikan apa yang engkau pelajari selama ini. Abdikan diri kepada yang membutuhkan, bukan memaksa yang tak membutuhkan. Ia akan datang dengan berucap selamat malam cinta. Akan kita semakin larut dan semakin mengena atau semakin nestapa. Ia akan mengingatmu, merasakanmu, menghentikan dan merelakan kegagalanmu. Meski merelakan itu sungguh berat dan menghentikan kegagalan yang silam itu tak mungkin. Apa solusi terbaiknya? Lantas awalilah hari dengan mengingat kasihnya. Meski itu hanya sekantung oksigen, menutup hari pun sisakan detik untuk mengingatnya kembali. Terima kasih telah memberi matahari pagimu, pasti akan bersinar. Mulailah kisah indah kembali, membangun pemikiran baru, mendorong terciptanya toleransimu dengan keadaan. Dan seraya ucapkan, aku hanyalah setitik zara, dan pencapaian tertinggiku adalah bisa engkau cinta. Tatkala ia membisu, selama ini aku jarang berkomunikasi denganmu. Ternyata engkau masih saja tahu. Engkau memang selalu mengetahui kehendakku. Suatu hubungan dapat berjalan dengan baik memang manakala memiliki ikatan batin dan tujuan. Maafkan aku yang tidak cukup berani untuk mengatakan yang sejujurnya. Aku tak ingin yang selalu memulai, tapi juga ingin tahu seberapakah engkau mengasihiku. Engkau boleh menilaiku dari perspektif apapun dan manapun jua.
Tapi insya Allah aku yang lebih tahu. Ku coba yakinkan diri bahwa engkau yang dikirim ilahi, buah hati. Aku tak berharap lebih, namun kesucian hati yang prioritas untuk kumiliki. Aku yang denganmu ini sungguh bukan yang dulu. Hadapi tantangan baru, aku bukanlah untukku saja. Malam yang sangat indah, kuharap malam-malam selanjutnya akan lebih indah adanya. Semoga engkau bisa menerimaku apa adanya. Ayo semangat, terima kasih telah memberiku bahagia dan semangat baru. Aku memang kafir sosial, tapi aku paham tanggung jawab sosial. Aku pun tak hanya ingin berdiam dengan adanya penindasan. Semoga engkau lebih baik dari sebelumnya. Jika kenapa tak jua menghubungiku, aku tak pernah menginginkan ada benih kebohongan, apalagi kesombongan. Jika memang ia yang kau amanahkan kepadaku, amanahmu itu akan senantiasa ku perjuangkan. Susah benar menghubungimu, apakah ia kini siap? Semoga iya. Seberapa kuat aku dalam melangkah dengan seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam. Introspeksi, implementasi, dan pencarian rasa syukur. Ku ajak di kau mengenal itu. Manajemen prioritas, mungkin itu yang paling kau butuhkan saat ini. Di satu sisi aku merasa sangat bahagia dengan adamu, namun di sisi lain aku menjadi beban yang besar untukmu. Alhamdulillah jika sampai detik ini engkau masih kuat, dan semoga tetap kuat untuk bergerak dan menjalani ini semua. Akan ada nikmat dan tanggung jawab. Analisa dirimu, kenapa masih bingung menempatkan diri? Apakah kau selalu menyalahkan pemberian? Maka syukurilah, carilah makna bukan nilai. Apa yang kau jalani orientasikan pada kebaikan. Tak terasa aku semakin rentah. Hari yang indah dan masa yang silih berganti berlalu. Engkau tetap manusia spesialku. Puji syukur atas pemberian umur ini. Haturan salam tak hentinya untuk baginda Nabi. Kepada anak-anakku yang mulai lupa pada rumah, aku ingin terus menjadi pengayommu sepanjang masa. Sebuah perbincangan dengan batin. Akhirnya selesai jua masa sekarang. Aku siap meluncur, tak perlu teragukan oleh apapun yang buatan manusia. Susah memang merebut hati sesamamu itu. Capek iya juga. Sabar, dan sabar. Selalu ada secercah harapan. Terkadang menyepilah dari kepenatan. Berkunjung kepada kem-kem pengharapan. Mencari petuah di depan secangkir kopi maha guru. Mendapati senyumnya tetap menyambut. Sedikit berkontemplasi, banyak berbakti. Renungi, adakah kau sebenarnya? Kenapa meratapi dalam kegundahan buatan manusia? Syukuri, maka akan kau rasai duniamu mengharum wangi. Bak cita rasa surgawi, sentuhlah isi nurani sesekali deh. Sebagai tanda, aku tidak sendiri. Wahai siapapun jua yang berbaik hati, berkenankah engkau temani aku, bawa jua saya putih kemanusiaanmu, terbang dan selamatkan sahaya. Ajaklah aku bermanfaat untuk sekitarmu, ajari aku ikhlas memberi rasa tanpa pamrih, menghuni menjadi penghuni. Terakhir di pusara kasih, transformasikan obatmu untuk penyakit hamba. Tuntun aku berkenan dalam kisah ini, karena aku belum merdeka sepenuhnya. Aku berkuar-kuar meneriakkan kemerdekaan tanpa esensi jelas arah. Penjajahan semakin merambah, budaya, moral, pendidikan, candu materialisme mengkoloni virus di otakku. Panas syahwat tahta
menyerang tembok kesahajaan. Aku mulai kecanduan menerima bantuan. Sahaya lupa syukur, ikhlas, dan istiqomah. Pandu aku kembali merekonstruksi ibadah. Ketika aku kini tak bisa lagi membedakan mana kemunafikan, mana kebermanfaatan. Ingatkan aku, wahai pemilik urat nadi, pilihkan asa terbaik yang bisa ku jalani. Kuakui kesalahan, bangkit dan sering menyerah. Bagaimana harus ku mulai kisah ini kembali? Apa aku harus menjemput bola anugerah itu? Ketika tiba ratu malam, keringat penuh paksaan, keringat penuh kenikmatan. Hembusan nafas yang tak pernah lelah dari tanggung jawab kehidupan mulai ku rasakan. Terkadang cucuran keringat sama derasnya dengan kucuran air mata. Perlahan kuusap dengan selimut lembut nan tebal. Ku coba tegar, karena ku sadar perjalanan masa depan adalah ada. Kau tahu aku ingin merasakan indahnya hari bersamanya. Tak selamanya aku ingin jauh darinya. Bukan aku ingin jadi Superman, bukan. Aku hanya ingin membentuk super team dengannya. Meski ia pernah menjustis, menyalahkan, ku maknai semua adalah proses pembelajaran. Ke depan, kau di sana, ku dengar sedang bahagia oleh tamu spesial. Sebelum ku pejamkan indera penglihatan, ku titip salam jika engkau masih bersedia. Aku yang lemah ini, hamba penuh sahaya kasih, yang di sini aku ikhlas bersyukur. Syair berjudul Berburu Harapan.